Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ada satu ayat yang patut kita renungkan dan kita ambil pelajarannya, yaitu ayat yang terdapat di surat Yasin. Surat yang biasa kita baca, bahkan banyak di antara kaum muslimin ini yang sudah hafal surat Yasin karena saking seringnya ayat ini dibaca. Tapi ada satu ayat yang patut kita renungkan bersama, yaitu ayat 20 yang menyebutkan waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a, dan datanglah seorang laki-laki min aqsal madinati yas'a, dari ujung kota dengan bergegas-gegas. Qala, seraya berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah utusan-utusan itu. Sebagian ahli tafsir menyebut ya bahwa rajulun, seorang laki-laki ini bernama Habib An-Najjar, ya, Habib si tukang kayu, ya, seorang tukang kayu yang hidup di kota Antakya. Kota Antakya ini adalah kota Syria lama dan sekarang menjadi bagian Turki, ya. Di kota ini Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengutus 2 orang rasul, dan 2 orang rasul ini pun namanya tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 orang rasul ini mengajak masyarakat Antakya untuk beriman kepada Allah, mengajak dialog dengan mereka. Tapi masyarakat masih tetap tidak mau mengikuti ajakan dan dakwah kedua rasul ini. Akhirnya Allah menambah 1 orang rasul lagi, menjadi 3 orang rasul untuk berdialog, berdakwah di tengah-tengah masyarakat Antakya. Tapi masyarakat Antakya pun tetap menolak, tidak mau mengikuti ajakan ketiga orang rasul ini. Disinilah kemudian ada seorang yang namanya juga tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya disebut dengan kata rajulun, yang mengindikasikan atau mengajarkan kepada kita, ya, kadang-kadang nama itu tidak penting, tapi yang penting adalah perannya. Karena itu dalam ayat ini Allah tidak menyebut nama, baik rajulun ini, seorang laki-laki ini, atau para utusan yang ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kota Antakya ini, nama-namanya tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sesuatu yang ingin ditonjolkan oleh Allah, yaitu peran dakwah mereka. Yang penting bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari peran aktif dakwah yang mereka lakukan. Habib An-Najjar yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir ini lalu kemudian melibatkan diri di dalam dakwah. Ya, dia tergerak untuk melibatkan diri, menyampaikan ya, nasihat, menyampaikan pesan kepada masyarakat agar masyarakat mau mendengarkan dakwah yang disampaikan oleh para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ya. Dan dari sini kita pertama mendapatkan pelajaran, ya, dari kata rajulun yang oleh ahli tafsir disebut sebagai Habib An-Najjar, Habib si tukang kayu. Harusnya ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Seorang tukang kayu yang boleh dikatakan, ya, biasanya tukang kayu sejak dari zaman dulu sampai sekarang pun
biasanya ya ekonominya pas-pasan. Ya. Apalagi di sini juga diisyaratkan oleh Allah min aqsal madinati, dari ujung kota. Biasanya kalau orang tinggal di ujung kota di zaman dulu, ya, biasanya itu adalah orang yang tidak berpunya. Dia tinggal di pinggiran kota. Tentu berbeda dengan di zaman sekarang, belum tentu. Kadang-kadang orang-orang kaya itu milih tinggalnya di pinggiran kota, ya. Tapi di zaman dulu bisa dipastikan kalau seseorang tinggal di pinggiran kota, di ujung kota, biasanya itu orang tidak berpunya. Ayat ini juga menggambarkan kepada kita bagaimana keaktifan ya, Habib An-Najjar, si tukang kayu ini, diungkap oleh Allah dengan kata-kata atau dengan kata yas'a, bergegas, berarti dia sangat aktif dalam melakukan dakwah. Yang kedua, min aqsal madinati, dari orang yang ekonominya pas-pasan, dan itu tidak membuat dia terhalang ya oleh kondisi ekonomi yang pas-pasan itu, karena semangat dakwahnya yang sangat luar biasa. Ya, apalagi ya tentu bagi kita yang ya mungkin secara profesi bisa jadi insinyur atau pengusaha ya, atau pedagang ya, atau dosen dan seterusnya, yang secara profesi mungkin atau secara ekonomi lebih baik dari Habib An-Najjar ini, dari si tukang kayu ini. Dan saya kira inilah pelajaran yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan rajulun min aqsal madinati yas'a ini, seorang tukang kayu yang aktif berdakwah walaupun dia ya, secara ekonomi pas-pasan, tapi itu tidak menghalangi keaktifannya dalam dakwah ya. Jadi ini pelajaran yang perlu kita renungkan ya, agar kita semua yang lebih baik secara ekonomi, secara profesi, juga melibatkan diri di dalam dakwah ini, karena dakwah ini tanggung jawab semua orang, bukan hanya tanggung jawab orang-orang tertentu saja, tapi semua orang ya, bertanggung jawab terhadap dakwah Islam ini. Kemudian Allah menyebutkan ya qaumi, ya, kata ya qaumi, wahai kaumku. Ini juga pelajaran lain yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita ambil inspirasinya, bahwa seorang dai itu harus hidup bersama masyarakat. Ya, karena itu dia menyebutkan ya qaumi, wahai kaumku. Artinya seorang dai hidup bersama-sama, menyatu dengan masyarakat, memberikan bimbingan, ya, memberikan advokasi, ya, mengarahkan agar masyarakat tidak salah ya dalam mengambil keputusan, dalam mengambil sikap, atau tidak salah mengambil pilihan-pilihan tertentu ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan yang harus diambil. Dan itu adalah tugas seorang dakwah di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Kemudian apa yang disampaikan oleh Habib An-Najjar ini, yang disampaikan oleh si tukang kayu ini adalah ittabi'ul mursalin, ikutilah utusan-utusan itu. Apa artinya ini dalam dakwah? Artinya seorang dai ya, yang senantiasa hidup bersama masyarakat, itu senantiasa memberikan bimbingan kepada masyarakat agar ya mengikuti orang-orang yang berhak untuk diikuti. Karena dalam kehidupan ini kadang banyak orang-orang yang tampil ya, orang-orang yang mengajak kepada sesuatu yang sesungguhnya orang itu tidak layak untuk diikuti, agar masyarakat ini tidak tertipu ya oleh orang-orang tertentu. Dan disinilah tugas orang dai ya, yang harus senantiasa bersama masyarakat ya, senantiasa berpesan, mendampingi mereka, ittabi'ul mursalin, ikutilah orang-orang yang memang layak, pantas diikuti. Dan tentu di sini para rasul pasti adalah orang-orang yang layak diikuti itu sendiri ya. Sampai sedemikian rupa ya keaktifan Habib An-Najjar ini ya, Masya Allah, sampai kemudian dia mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala,
sebagai orang yang mati syahid di jalan dakwah dan akhirnya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di ayat yang ke-26-nya Allah menyebutkan karunia yang diberikan oleh Allah kepada Habib An-Najjar ini, si tukang kayu yang aktif berdakwah ini, tentu sesuai dengan kapasitasnya. Disebutkan oleh Allah, qila dukhulil jannata, ya, dikatakan kepadanya masuklah ke dalam surga. Artinya ini mengingatkan pada kita semuanya juga bahwa dakwah ini juga jalan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini didapatkan oleh seorang tukang kayu, mendapatkan jaminan, ya, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak sampai berhenti di sini saja. Di ayat 26-nya ini Allah mengisahkan bagaimana obsesi dakwah si tukang kayu ini sampai berlanjut bukan hanya di dunia ini saja. Obsesi dakwah ini terbawa sampai di alam barzakh. Ketika dia sudah diberikan gambaran oleh Allah bahwa kamu nanti akan mendapatkan pahala, mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi obsesi dakwahnya pun terbawa di alam barzakh sampai kemudian dia mengatakan qala ya laita qaumi ya'lamun. Dia mengatakan seandainya kaumku tahu bima ghafarali rabbi, ampunan yang diberikan oleh Allah kepadaku, wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang diberi kemuliaan. Jadi obsesi dakwahnya sampai terbawa ke alam barzakh. Ini menunjukkan, ya, sekalipun dia, ya, orang biasa, tidak dikenal bahkan namanya, bahkan tidak disebut oleh Allah, hanya disebut dengan rajulun, yang kemudian oleh sebagian ahli tafsir itu disebutkan sebagai seorang tukang kayu, tapi sesungguhnya dia bukan siapa-siapa, tetapi, ya, keaktifannya dalam dakwah itulah yang mengantar kemudian dia menjadi salah seorang tokoh yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Walaupun namanya tidak diabadikan, tapi perannya, ya, sosok, ya, kepribadiannya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua adalah berkah dakwah yang dilakukannya dalam membimbing, mendampingi masyarakat agar masyarakat tidak tersesat, agar masyarakat tidak salah mengambil sikap, dan agar masyarakat tidak salah mengikuti orang-orang yang berhak diikuti. Semoga ta'amulat Qur'aniyah ini bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita semua untuk bisa ikut terlibat di dalam dakwah masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.